Almarhum Jenderal Basuki Rahmat lahir di Tuban tanggal 14 November 1921. Dikaruniai 3 putra dan 1 putri. Yang pertama Bambang Yugianto, yang kedua Bambang Susanto yang ada di samping saya, yang ketiga Nindya Sri Erawati, kebetulan tidak hadir, yang keempat saya sendiri dengan Bambang Wasono, dan sekedar informasi kakak kami yang tertua Bambang Yugianto sudah mendahului kita 2 tahun yang lalu. Ya, mungkin bisa meneruskan mengenai pribadi Bapak itu ya. Memang orangnya diam, banyak diam, terus memang kalau beliau nggak suka apa yang kita bikin, cuman dilihatin aja, kita harus tahu sendiri ya. Tapi memang rata-rata karena maklum tentara ya waktu itu, jadi memang banyak kegiatan di luar normal lah, namanya tentara kan, dan kesibukan beliau waktu sudah jadi menteri dalam negeri, menteri macam beberapa itu, dan memang sibuk sekali, saya tahu itu. Jadi tapi kita pasti dipantau sama beliau, apa yang boleh, apa yang tidak, semua pasti beliau ini. Jadi memang kadang-kadang biasa kan kita namanya anak-anak suka ngeleneh, tapi kadang-kadang kalau mau perlu apa-apa kita nggak bisa sama ibu misalnya, enggak, coba tanya sama Dedi, kami ketemu terus ono perlu apa gitu. Akhirnya beliau juga ini kasih lah apa yang kita mau, itu yang yang kita ya artinya kesan sih begitulah Mas ya, namanya tentara ya ketemunya kan cuma sebentar, biasanya kan begitu. Sama lah seperti anak-anak itu kalau anak kolong yang lain lah, kira-kira gitu. Kalau akhir pekan ada libur gitu, dia selalu pengen bersama. Jadi kita bersama. Terus kita kebetulan waktu itu ada tanah di Pasar Minggu di Jati Padang. Kalau sudah ke sana, udah pasti kita ini menangkap ikan, masak sendiri, ada empang, masak itu terus gurami pakai daun jati segala macam, karena waktu gerilya dia itu kan di daerah Bojonegoro. Jadi itu ingat masa-masa lalu. Masak pakai areng segala macam, senang beliau gitu. Dan itu pun sampai waktu sampai di Jakarta, kadang-kadang kalau dia mau makan, coba cari daun jati kan, Jawa Timur kan ya. gitu loh. Kalau di sini kan di Purwakarta ada daun jati, tapi waktu itu saya sempat dapat itu di depan itu Polsek Menteng itu. Dulu sekarang apartemen ada itu pohon jati itu, saya suka ambil itu dulu. Terus beliau tuh sangat sederhana sekali dan tidak melihat waktu dan tempat. Jadi justru kalau lagi ada waktu luang senang ke restoran, tapi restorannya yang di pinggir jalan gitu. Jadi senang dia makan sate Kapuran dulu di Blora ya, itu sering tuh langganan. Atau makan soto kudus di Gereja Ayam di Pasar Baru. Jadi suatu saat ada wartawan ngelihat, Bapak makan di sini. Ya kenapa? Saya nggak apa-apa kan, saya mau makan di mana aja gitu loh. Jadi tuh beliau nggak melihat tempat, nggak melihat apa yang dia suka, ya udah dia makan di situ, dan selalu pasti ngajak kita gitu. Itu yang maksud saya kesederhanaannya beliau. Nah tadi masalah yang pendiam, saya juga ada pencerita ini. Jadi waktu itu sedang mengendarai mobil, ada dengan supir mungkin mau ke kantor, itu supir ngerem mendadak.
Terus bapak tuh sampai begitu gitu kan, bapak diam aja, nggak negur, nggak apa. Supirnya udah sampai terkencing-kencing di dalam mobil, saking takutnya. Gitu. Dan itu juga cerita dari ajudan, kemudian dari ajudan juga biasanya kalau ngambil perintah tuh, misalnya manggil Sabtoh, coba telepon Sri, gitu aja. Nah terus si ajudan harus mikir Sri yang mana nih, kan gitu, kan banyak Sri gitu misalnya, atau telepon siapa gitu. Nah ajudan harus melihat konteksnya, pas lagi ngerjain apa ini. Nah, jadi ya harus seperti itu. Jadi nggak banyak ngomong, cuma cet gitu aja. Dan dia harus, yang dia kasih tugas harus segera tanggap dan ngerti. Saya pikir itu ya, yang ada kelucuan di samping kesederhanaannya, terus diemnya itu memang. Jadi kalau istilahnya tuh sepi in pamrih rame indawi. Itu memang motonya beliau. Ya, Bapak meninggal pada saat pidato di dalam satu rapat pidato, terus tidak berapa lama kemudian Bapak jatuh, terus langsung dibantu oleh petugas, terus dikasih balsem di apa gitu. Sepertinya sih kena serangan jantung ya. Jadinya langsung dibawa ke RSPAD. Nah pada saat pada saat dalam perjalanan sepertinya memang sudah tidak ada. Jadi pada hari itu juga Pak Harto menyampaikan ke Mensesnek untuk diangkat langsung menjadi pahlawan nasional. Dan ya fakta aja ini ya, sampai detik ini belum pernah ada pejabat negara atau pahlawan yang meninggal pada hari yang sama diangkat menjadi pahlawan nasional. Dan langsung juga diangkat menjadi Jenderal Anumerta. Gitu. Gerilya zaman itu kan sempat ditembak dari pesawat, pelurunya masih ada loh di kaki sampai waktu beliau meninggal, dan dikeluarin ada. Jadi kalau lewat itu pasti bunyi detektor. Iya, mobilnya kan ditembakin sama Belanda. Nah, memang bedanya zaman dulu tuh kita kenal baik sama semua keluarga kan. Masih zamannya Pak Yani, Pak Gatot Subroto, semuanya kayaknya guyup gitu. Nggak tahu ya kalau sekarang. Artinya anak-anaknya loh ya. Om saya sunat aja yang itu gendong saya, masih saya Pak Gatot kok saya masih ngalamin di bangku Pak Gatot. Kalau dipikir kita udah 70. Banyak pejabat yang mungkin mau deketin beliau, ada keperluan. Tiba-tiba saya dikasih apa? Padahal cuma dikasih piringan hitam Hawaii, kan suka tuh Hawaii. Kondi balik coba Terus pernah dikasih mobil ya? Kalau udah diparkir di depan rumah. Seru parkir. Rumahnya mobil mewah juga pada saat itu. Ya begitulah kira-kira. Sangat sederhana.